Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtani Nadwipayana dengan NPM 1951020166. Saya mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang izhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan mat untuk melengkapi ujian akhir semester saya mata kuliah Qiraatul Quran. Saya akan menjelaskan tentang izhar. Izhar adalah suatu pembacaan nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf izhar. Huruf izhar di sini ada 6, yaitu ain, goin, kho, ha besar, ha kecil, dan hamzah. Contoh ayatnya yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu lakabirotan illa, karena setelah huruf tanwin yaitu fatain yang terdapat di depannya huruf alif. Yang kedua adalah idgham biguna. Idgham biguna adalah suatu hukum bacaan tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Huruf-huruf idgham biguna terdapat 3, yaitu mim, nun, dan waw. Contoh ayatnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 5 yang bunyinya mudammin, karena setelah tanwin terdapat huruf mim. Selanjutnya idgham bila guna. Idgham bila guna itu adalah suatu hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ini ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh ayatnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 12 yang bunyinya walakillah, yang artinya karena nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga itu adalah iqlab. Iqlab adalah suatu hukum bacaan tajwid yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Contoh ayatnya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 5 yaitu bunyinya anba'u, yang karena itu adalah nun mati terdapat tanwin sukun yang bertemu dengan huruf ba. 4 itu adalah ikhfa. Ikhfa adalah suatu pembacaan tajwid nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa terdapat ada 15, yaitu jim, shin, sin, zal, qad, do, za, ta, to, ka, qof, fa, sa, dan za. Contoh ayatnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 28 yang bunyinya wa kuntum, karena nun mati berharakat sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kelima itu mat. Yang pertama itu mat tabi'i. Mat tabi'i adalah suatu hukum tajwid yang di depannya terdapat huruf alif yang sesudahnya adalah fathah atau ya sukun yang terletak sesudah kasroh atau waw atau sesudah huruf dhammah. Contoh ayatnya yaitu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya alladzina, karena terdapat huruf kasroh setelah ya sukun atau ya mati. Yang kedua itu adalah mat far'i. Mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat aslinya yang disebabkan oleh sukun atau hamzah. Nah, mat far'i tersebut dibagi menjadi 14. Yang pertama itu adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini adalah terjadinya apabila mat ini bertemu dengan mat tabi'i dengan hamzah, yang cara bacanya yaitu dipanjangkan 5 harokat. Contoh ayatnya yaitu sawa'u. Yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini adalah terjadinya apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut berada pada kalimat lain. Contoh ayatnya itu adalah wala antum bima unzila. Yang ketiga adalah mat musaqal kilmi. Mat musaqal kilmi ini adalah terjadinya apabila mat tabi'i bertemu dengan tasjid pada satu ayat atau satu kalimat
dan dibacanya 3 kali lebih panjang dibandingkan mat tabi'i, yaitu 6 harokat. Contoh ayatnya adalah waladhdallin. Yang keempat adalah mat mukhaffaf kilmi. Artinya adalah terjadinya apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun yang cara bacanya itu 6 harokat. Contoh ayatnya alan. Yang kelima adalah mat lain. Mat lain ini adalah mat yang terjadi setelah berharakat fathah atau waw sukun ataupun ya sukun. Contoh ayatnya yaitu adalah roibu khawfu. Keenam itu adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini terjadi apabila terdapat wakaf atau tempat pemberhentian suatu ayat. Contoh ayatnya yaitu basirun khalidun. Yang ketujuh ini adalah mat silah qasirah. Mat silah qasirah ini terjadi apabila ha dhamir sedangkan sebelum ha tadi ada huruf hidup berharakat. Contoh ayatnya adalah innahu kana lasyarika lahu. Kedelapan itu adalah mat silah tawila. Mat silah tawila ini adalah mat hukumnya mat kasyiroh yang bertemu dengan hamzah. Contoh ayatnya adalah indahu illa biiznillah. 9 itu adalah mat iwad. Mat iwad adalah mat yang terjadi apabila terdapat huruf fathah di akhir kalimat atau pada saat pemberhentian atau wakaf. Contoh ayatnya alimah. Yang ke-10 adalah mat badal. Mat badal adalah salah satu huruf hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat. Contoh ayatnya itu adalah adama iman. 11 adalah mat lazin harfi musyabah. Mat lazin harfi musyabah ini adalah bacaan yang sering kita temukan pada awal kalimat atau ayat di dalam Al-Quran. Huruf-hurufnya adalah na, ko, so, ain, sa, la, ka, dan mim. Contoh ayatnya adalah waqam. Yang ke-12 ini adalah mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf ini adalah apabila sering terjadi pada permulaan surat di Al-Quran yang terdapat satu huruf atau lebih. Huruf-hurufnya yaitu ha, ya, to, ha, ro. Contoh ayatnya yaitu toha. Yang ke-13 itu adalah mat tamkin. Mat tamkin ini adalah terjadi apabila terdapat ya sukun atau terdapat ya yang bertasjid dengan kasroh. Contohnya yaitu an-nabiyin. Yang terakhir itu adalah mat farqi. Mat farqi ini adalah terdapatnya dua hamzah yang dimana hamzah satu itu yaitu hamzah istifham dan yang kedua itu hamzah wasol pada lam alif ma'rifat. Contoh ayatnya yaitu adalah Allahu khairun amma yusyrikun. Inilah yang dapat saya sampaikan hasil dari penjelasan saya tentang izhar, ikhfa, iqlab, idgham, dan mat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.